Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan ngobrol santai tentang aplikasi Winbox baru teman-teman nih. Jadi di sini Mikrotik itu sudah upgrade aplikasi Winbox yang terbaru ya teman-teman. Coba kita cek dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini tampilannya. Berbeda dengan yang lama, tampilan yang lama itu seperti ini. Jadi untuk memori dan CPU-nya serta beberapa menu yang ada di sini itu posisinya ada di atas teman-teman. Sementara kalau untuk Mikrotik Winbox yang baru itu posisinya ada di bawah. Seperti ini. Nah, terus kalau untuk Mikrotik yang lama di bagian session itu kita bisa jumpai close all windows untuk menutup semua gambar gitu. Maksudnya semua halaman kerja teman-teman. Contoh, misal kita buka seperti ini ya. Oke. Jadi kita mau tutup tapi secara langsung gitu teman-teman. Kita bisa masuk ke session dan close all windows untuk menutup semua halaman kerja kita. Itu kalau di Mikrotik lama. Namun kalau untuk di Mikrotik yang baru, mereka pakai sistem kerja workspace seperti ini. Contoh, nih, aku coba buat ya. Di sini aku ada tambahkan tab interface, terus tab PPOE ya. Lalu aku tambahin firewall, atau enggak usah deh. Ini untuk halaman kerja yang ini. Coba kita ganti namanya interface ya. Kenceng, coba lagi ya. Cannot change name. Oke, sebentar. Kita remove aja kalau nggak bisa diganti namanya. Kita bikin workspace baru seperti ini. Coba kita masukin interface teman-teman ya. Nah, di bagian tab interface kita masukin kolom interface seperti ini teman-teman. Kolom interface seperti ini dan kolom PPOE juga bisa. Tergantung keinginan teman-teman ya. Tergantung keinginan teman-teman. Terus di sini juga kita bisa tambahin teman-teman untuk workspace baru. Contohnya firewall. Dimana kita sering buka tab firewall ini banyak kita teman-teman ya. Mangle-nya, NAT-nya dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini coba kita langsung masuk ke firewall. Ini masih kosong ya. Kita isi aja teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebagai percontohan aja teman-teman ya. Nah, ini aku buka coba di sini. Kita letak di sini. Lalu di bagian NAT kita coba buka masquerade-nya di bagian sini. Nah, misal seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau ganti halaman kerja, kita tinggal pilih di sini. Maka dia akan terganti ke halaman interface. Nah, itu kelebihan daripada Winbox versi terbaru. Ya, kita bisa ganti halaman kerja. Kalau kita tidak perlu, kalau kita tidak perlu pakai lagi, kita tinggal hapus saja. Oke. Jadi begitu teman-teman. Misal nih kita mau hapus saja, tinggal di klik edit, klik remove. Oke. Lalu di bagian firewallnya juga kita remove seperti ini. Selesai. Oke teman-teman. Nah, itu untuk bagian workspace-nya. Lalu yang kerennya di sini, dia bisa kita ganti tampilan GUI-nya teman-teman. Contoh ya, kita masuk ke setting. Terus di bagian sini, ini GUI font ini teman-teman. Ini kita bisa ganti. Ya, contoh aku pakai yang Java. Teman ini kurang suka. Jadi kalau buat teman-teman yang kurang suka tampilan yang agak
terang gitu, kita bisa pakai mode dark mode teman-teman. Coba kita klik lagi setting. Nah seperti ini ya. Nah ini keren ya teman-teman, bisa diatur juga ya. Contoh di sini aku coba atur 380 ya. Ini bisa kita atur seperti ini teman-teman. Oke, keren banget. Kalau misalnya kita mau kembali ke awal, tinggal pencet reset aja di bagian sini gitu teman-teman. Ini kita klik reset, klik reset, klik reset. Dia akan normal kembali seperti pertama. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di GUI font ini kamu bisa pilih berbagai macam font teman-teman. Bebas. Mau kita pakai Verdana atau kita pakai Vladimir. Wow, langsung hilang. Nah, kalau kayak gini biasanya aku langsung reset teman-teman, supaya kelihatan lagi. Kita coba mana ya, Forte. Oke. Arial. Nih bagian Arial seperti ini. Bebas ya teman-teman, tergantung enaknya teman-teman di mana. Ya, itu kelebihan daripada Winbox terbaru teman-teman. Californian RB. Ini kamu bisa ganti-ganti aja teman-teman nanti. Oke. Nah, untuk di bagian setting di bagian kanan atas ini kita bisa lihat hide password. Ini untuk menampilkan password kalau seandainya kita ngecek di bagian PPOE. Misal seperti ini. Kita mau tampilkan, boleh seperti ini. Dimatikan bagian hide passwordnya teman-teman. Ya. Nah, untuk settingan GUI-nya seperti itu teman-teman. Terus kalau di bagian shortcut ini kombinasi keyboard teman-teman ya. Kalau kita mau melakukan aksi atau take action di beberapa fitur seperti ini, contoh zoom out, CTRL plus min gitu teman-teman, berbarengan. Ya kamu bisa coba cek aja nanti di bagian sini. Lalu save mode. Nah save mode ini sama sih seperti yang lama, tapi posisi yang lama itu di sebelah sini. Oke. Kalau untuk bagian posisi undo dan redo-nya itu di bagian kanan. Ya kalau kita lihat sih tidak terlalu berbeda ya teman-teman, cuman posisinya aja yang diganti, dimana posisi save mode terus tombol undo dan redo itu berpindah ke bagian sini teman-teman. Oke. Bentar teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah untuk save mode ini mungkin kamu sudah tahu ya fungsinya. Kita bahas sedikit sambil ngobrol santai. Save mode itu seperti fitur yang dipakai untuk menjaga apabila settingan kita salah dan internetnya mati, maka dia akan otomatis mengembalikan settingan pertama gitu. Contoh teman-teman, jika kita aktifkan save mode, lalu kita nyeting internetnya, misal nih ya, kita disable nih interface Ether 1 ataupun interface Ether 3, sumber internet nih ke disable nih sama kita, maka dia akan otomatis mengembalikan ke settingan pertama sebelum kita disable gitu. Sebagai ini aja sebenarnya fitur yang digunakan untuk pengamanan gitu, ketika teknisi itu salah melakukan settingan ya. Nah di sini ini untuk nge-close teman-teman ya, untuk disconnectnya. Lalu di bagian sini ini untuk nambah tab. Biasa dia kalau untuk di Mikrotik Winbox yang lama itu di bagian sini, tapi yang baru sekarang posisinya diubah di bagian atas seperti ini teman-teman. Kalau untuk menu yang lain itu tidak ada perubahan sih sebenarnya. Kalau untuk menu yang lain, contoh seperti
interface. Nah, masih sama sih teman-teman. Cuman nggak enaknya ketika kita mau disable enable ya. Biasanya kalau kita disable enable, contoh ini interface. Kalau ini oke lah, masih bisa kita dari sini. Ini juga bisa masih dari sini ya. Tapi kalau kita mau disable semisal seperti ini, biasa kan ada tombol disable di bagian sini teman-teman. Kalau ini tidak ada, tombol disable-nya tidak ada. Contoh gini. Nah seperti ini ya. Tombol disable-nya nggak ada teman-teman. Yang ada tombol remove dan copy. Beda dengan yang di sini, copy dan remove. Jadi 1, 2, tombol OK, apply dan cancel itu posisinya dirubah ke bawah. Terus disable itu posisinya dirubah ke atas. Ini tinggal dimatiin. Nah itu nggak enaknya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet di sini, baru kita apply. Sementara kalau di sini kita tinggal pencet tombol disable. Terus kita mau enable juga bisa teman-teman, gitu. Lalu reset counter all counter ya masih sama teman-teman ya. Ini aja sih yang berubah. Kayak tombol disable berpindah ke atas ya. Seperti ini. Ya, tampilannya. Jadi menurut aku ya, yang biasa nyeting itu lebih enak disable itu jadi tombol gitu daripada ada di sini posisi. Cuman ya kita lebih ini ya, lebih kepada berbaik sangka. Kenapa? Karena mereka lebih paham gitu. Mereka membuat tampilan seperti ini tentu sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Lebih aman gimana? Nah, ini menurut aku teman-teman ya. Jadi menurut aku kenapa mereka tidak letakkan tombol disable seperti ini? Mereka takut itu terpencet gitu. Kadang kita terpencet seperti ini. Nah, kecuali dari sini ya. Kecuali dari sini. Kalau dari sini nih keseringan nih mau klik apply malah terdisable. Pernah kejadian. Mau kita klik apply, mouse kursornya itu error dan malah terklik disable. Akhirnya internetnya mati. Tapi kalau dari sini kan posisinya agak jauh. Jadi kalau kita mau ngeklik disable atau enable kan bisa kita lihat dan jelas gitu teman-teman. Ini menurut pribadi aku, kenapa mereka mengubah seperti itu? Kemungkinan agar menghindari perilaku salah pencet tadi teman-teman. Ya, ini kita disable. Nah kalau ini kan pencet dulu baru apply. Jadi agak perlu proses dia. Kecuali ke klik remove-nya baru. Nah ke klik remove pun kita masih ada tombol undo. Gitu teman-teman. Untuk bagian yang lain tidak terlalu ada perbedaan sih teman-teman. Cuman di tampilannya aja lebih kelihatan lebih tinggi gitu, teknologinya kelihatan lebih oke. Tampilannya juga lebih keren. Nah, ini aja deh kalau dari aku, keren banget, serius. Fokusnya udah benar-benar berubah dari Winbox lama ke Winbox yang baru ini. Terasa banget perbedaannya, tapi kalau udah terbiasa nanti bakalan normal sih. Oke teman-teman, buat teman-teman semua kalau ada pertanyaan nanti bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.